Salam sukses. Kali ini saya akan memberikan kisah motivasi dengan mengutip dari IG Sabtuari yang berjudul "Di tangan Pak Jonan, KAI yang rugi 80M jadi profit 1,3 T." Ignatius Jonan, mantan Direktur Utama KAI yang melegenda karena prestasinya yang berhasil mengubah wajah KAI jadi jauh lebih baik. Beliau juga sempat viral lantaran fotonya yang tidur di gerbong kereta ekonomi tak sengaja tersebar di media sosial. Ia adalah sosok yang gila kerja dan rendah hati. Banyak yang meremehkannya pada waktu itu karena orang-orang berpikir bahwa KAI gak perlu berubah. KAI kan gak punya saingan dan selalu ramai. Emang kalau berubah saya dapat apa, Pak? Membenahi mulai dari akar. Diceritakan oleh Pak Jonan di YouTube Helmi Yahya, tahun 2009 di awal jabatannya Pak Jonan mulai memeriksa penghasilan karyawan. Karena penghasilan punya korelasi yang kuat dengan performa kerja. Ia terkejut mendapati pendapatan kepala stasiun Gambir yang paling senior di antara 750 stasiun se-Indonesia ternyata hanya 2,7 juta per bulan. Apa kabar karyawan lain yang di bawah? Gimana kerjanya bisa optimal kalau gajinya kecil? Mimpi menaikkan gaji karyawan, ia mengusulkan rombak besar-besaran. Namun sempat ditolak karena pada waktu itu keuangan KAI sedang sulit. Tapi ia berani bertaruh jika 1 tahun jabatannya KAI masih merugi, ia siap mengundurkan diri. Perlahan gaji karyawan terus dinaikkan, bahkan pendapatan kepala stasiun Gambir naik hingga 25 sampai 30 juta. Apa dampaknya ke kinerja? Terbukti penghasilan parkir stasiun Gambir yang semula hanya 3 juta per hari naik 30 kali lipat jadi 100 juta per hari. Ia pun tidak memandang pendidikan. Pak Jonan juga memegang teguh prinsip bahwa promosi hanya boleh dilakukan berdasarkan kinerja. Ia bercerita ada salah satu karyawannya yang bernama Pak Subakir, tamatan SMA yang memulai karir sebagai tukang parkir kereta. Di masa Pak Jonan, Pak Subakir waktu itu menjabat sebagai Kepala Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Karena prinsip kinerja bukan pendidikan, Pak Subakir naik jabatan sampai jadi Dirut Operasi. Pada waktu itu pegawai tetap KAI ada sekitar 24.000 orang, tapi hampir separuhnya hanya lulusan SD dan SMP. Ia berpikir bagaimana caranya ngajarin SDM lulusan SD SMP yang sekarang usianya di atas 40 tahun ini. Pak Jonan percaya bahwa cara terbaiknya adalah dengan memberi contoh. Ia pun berinisiatif untuk rutin mengirim karyawannya training. Sekitar 3.000 karyawannya telah ia kirim belajar ke Tiongkok,
Italia, juga ke hotel-hotel terbaik untuk belajar bagaimana memberikan pelayanan. Tim yang kinerjanya terbaik di bidangnya dikirim belajar, terutama tim yang terjun langsung di lapangan, termasuk penjaga pintu perlintasan kereta, pengurus stasiun, dan lain-lain. Dengan begitu, tim akan semangat dan merasa dihargai. Dari Pajonan kita belajar bahwa bisnis itu tergantung siapa leadernya. Baik buruknya bisnis itu ya karena leadernya. Bisnis jadi minus atau jadi banyak profit ya karena leadernya. Tim kerjanya loyo atau semangat ya karena leadernya. Karena bisnis adalah tentang skill leadership, seni mengelola tim dengan baik dan benar. Supaya saya makin semangat kontennya, jangan lupa klik subscribe. Bye.